Halo semuanya, selamat datang kembali lagi pada seri video yang membahas tentang network fundamental. Pada video ini, kita akan membahas mengenai network simulator, yang mana ini merupakan sebuah software atau tools yang dapat membantu kita dalam melakukan simulasi jaringan komputer. Pastinya dengan menggunakan software ini kita akan banyak mendapatkan manfaat. Salah satunya kita tidak perlu menyediakan banyak perangkat untuk mencoba atau mengimplementasikan jaringan komputer. Maka dari itu, software ini juga nantinya bisa mempermudah kita untuk melakukan eksplorasi atau mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan jaringan komputer. Ada beberapa software atau tools yang bisa kita gunakan. Salah satunya adalah Cisco Packet Tracer, di mana ini merupakan sebuah network simulator yang dikembangkan oleh Cisco. Walaupun saat ini kita sedang tidak mempelajari Cisco, tapi software ini bisa kita manfaatkan untuk memudahkan kita dalam mempelajari jaringan komputer. Kemudian, terdapat banyak pilihan perangkat yang bisa digunakan pada software ini, salah satunya seperti router, kemudian switch, ada perangkat server juga, dan masih banyak lagi. Hanya saja, perangkat-perangkat yang disediakan pada Cisco Packet Tracer memang hanya sebatas perangkat-perangkat berbasis Cisco. Software ini juga gratis dan multi-platform, kalian bisa download dan sesuaikan dengan sistem operasi yang kalian gunakan. Untuk mendapatkan software ini kalian bisa akses di netakat.com dan pastinya sebelum itu kalian perlu login atau sign up terlebih dahulu. Selanjutnya ada software GNS3 atau Graphical Network Simulator. Ini merupakan sebuah network emulator ya, berbeda dengan Cisco Packet Tracer tadi. Network emulator ini bisa memberikan pengalaman yang lebih dalam melakukan simulasi. Salah satunya adalah multi-vendor environment, di mana perangkat yang kita simulasikan tidak hanya sebatas Cisco saja. Kita bisa mencoba banyak perangkat dengan vendor yang berbeda-beda. Kemudian yang cukup menarik di sini adalah real network simulation, di mana jaringan yang kita buat secara simulasi bisa kita hubungkan ke jaringan fisik. Sebagai contoh, ada sebuah komputer yang kita jalankan secara virtual ya, di dalam GNS3. Kita bisa hubungkan komputer tersebut agar bisa terkoneksi ke internet. Nah, ini salah satu kelebihannya GNS3. Software ini juga gratis. Kalian bisa dapatkan langsung di situsnya yang bernama gns3.com. Kemudian yang tidak kalah menarik adalah IfNG. Prinsipnya sama seperti GNS3. Ini merupakan sebuah network emulator yang menyediakan multi-vendor environment, kemudian real network simulation, serta menyediakan software yang gratis. Untuk IfNG memang ada beberapa software yang berbayar, tapi ada juga yang gratis. Kalian bisa langsung download di situsnya yaitu ifng.net. Dari beberapa contoh tadi, kita bisa lihat memang banyak sekali variasi yang bisa kita gunakan. Hanya saja untuk seri video ini, saya akan lebih banyak menggunakan Cisco Packet Tracer. Untuk bisa memberikan gambaran, saya akan coba demonstrasikan bagaimana cara penggunaannya berikut dengan contoh kasus sederhana. Jadi inilah kurang lebih gambaran dari Cisco Packet Tracer, di mana di sini terdapat beberapa bagian. Jika kalian fokus ke bagian kiri bawah, kalian bisa menemukan di sana ada beberapa perangkat yang nantinya bisa kita masukkan ke dalam workspace untuk bisa kita simulasikan. Seperti misalkan di sini ada perangkat PC, laptop, server, dan sebagainya. Kemudian untuk perangkat networknya bisa kita lihat di sini ada router, kemudian switch, ataupun hub dan masih banyak lagi. Saya akan coba berikan contoh kasus sederhana, di mana di sini saya akan menghubungkan dua komputer. Jika kalian perhatikan di sini kita perlu hubungkan menggunakan kabel yang sesuai. Dari materi video sebelumnya mengenai media transmisi, tentunya kalian sudah kenali beberapa jenis pengkabelan, khususnya di kabel twist pair. Nah, ini perlu kita implementasikan juga di sini ya, karena jika salah menggunakan, pastinya tidak akan bisa terhubung. Sebagai contoh, di sini saya memiliki dua buah komputer yang akan saya hubungkan secara langsung. Di sini misalkan saya menggunakan kabel strike. Saya hubungkan, hasilnya merah. Nah, jika seperti ini, berarti kita salah dalam menentukan kabel.
Sebaliknya jika misalkan sudah sesuai, di sini saya menggunakan kabel cross, nah, maka dia akan berwarna hijau. Yang mana berarti secara fisik mereka sudah bisa saling terhubung. Setelah ini apalagi yang perlu dilakukan? Yaitu konfigurasi perangkatnya. Untuk mengkonfigurasi kalian tinggal klik perangkat yang akan dikonfigurasi. Kemudian sederhananya di sini saya coba untuk konfigurasi IP address. Sebagai contoh seperti ini ya. Untuk PC 0 saya pasangkan IP-nya 192.168.1.1. Kemudian untuk komputer PC 1 saya tambahkan IP-nya 192.168.1.2. Saya bedakan belakangnya. Untuk kalian yang belum memahami mengenai IP, tenang saja, di sini saya hanya ingin memberikan gambaran umum terkait dengan Cisco Packet Tracer. Oke, setelah itu, dua komputer ini sudah kita konfigurasi IP-nya, selanjutnya adalah kita cek apakah sudah bisa berkomunikasi satu sama lain atau belum. Sama seperti apa yang biasa kita lakukan di komputer atau di laptop, ketika kita ingin melakukan cek terhadap koneksi, biasanya kita menggunakan command prompt dengan melakukan perintah ping. Misalkan di sini saya melakukan ping ke PC 1. Ini saya posisinya ada PC 0 ya. Kemudian saya enter. Hasilnya sudah reply, yang mana komunikasinya sudah bisa berhasil. Nah, gambarannya kurang lebih seperti ini ya. Kemudian ada cara lain juga yang lebih sederhana untuk melakukan testing. Kita bisa gunakan fitur Add Simple PDU. Jadi kita tinggal klik tombol ini, kemudian kita klik di PC 0 sebagai sumber awal paket yang akan dikirim, kemudian klik tujuannya. Jika kita lihat di sini ada keterangan successful, yang mana ini berarti komunikasinya sudah berjalan dengan baik. Kemudian saya akan coba tambahkan satu buah komputer lagi. Nah, kira-kira gimana nih menghubungkannya? Kalau kasusnya seperti ini, berarti kita perlu perangkat tambahan yang namanya switch. Anggaplah di sini saya menggunakan satu switch ini ya. Pilihan switch-nya cukup beragam, jadi tinggal disesuaikan saja dengan kebutuhan. Untuk menghubungkan pun sama dengan yang tadi, hanya saja jenis kabelnya perlu diperhatikan. Jika kita mau menghubungkan komputer ke switch, tentunya kita harus menggunakan kabel straight. Nah, seperti ini ya. Untuk yang atas saya coba hapus dulu. Kemudian saya hubungkan. Seperti ini. Oke. Lalu apa yang perlu kita lakukan? Adalah konfigurasi IP yang PC 2 ini. Karena untuk PC 0 dan PC 1 sudah kita setting sebelumnya ya. Untuk PC 2 IP-nya belum kita setting. Jadi kita tinggal masuk ke desktop IP configuration. Kemudian saya masukkan di sini belakangnya 3. Oke, nah berarti ini 1, 2, 3. Nah, seperti ini ya. Ini masih ada yang orange. Oh, ini sudah. Untuk cara ngetesnya, saya langsung pakai PDU saja. Jadi saya sorot di PC 1, tujuannya ke PC 2. Hasilnya sudah successful. Kemudian dari PC 2 misalkan ke PC 1, hasilnya sudah successful. Artinya, simulasi kita berarti ini sudah berhasil. Karena semua komputer yang ada di dalamnya ini sudah saling berkomunikasi satu sama lain. Kemudian contoh lain adalah misalkan di sini saya tambahkan satu buah server. Saya hubungkan dulu, kemudian saya pasangkan IP-nya. IP configuration saya masukkan ke sini. Di sini saya gunakan alamat IP-nya 1.10 ya. Nah, oke. Jadi ini 1, 2, 3, 10. Untuk mempercepat proses apa ini ya? Untuk mempercepat proses ini, kita bisa next saja. Kemudian kita coba cek menggunakan PDU, hasilnya juga sukses. Nah, yang membedakan di sini uniknya kalau server
dia memiliki banyak service yang berbeda ya. Sebagai contoh di sini ada web server, HTTP. Ketika kita akses dari klien, menggunakan web browser, kita bisa lihat simulasi web servernya. Alamat IP servernya adalah 1.10 tadi ya. Nah, jika kita lihat di sini muncul halaman webnya. Ceritanya begitu. Jadi banyak sekali hal yang memang bisa kita simulasikan di sini. Contoh lain misalkan saya mau manfaatkan fitur DNS-nya. Sebagai contoh misalkan di sini saya tambahkan belajar.com, saya arahkan ke server ini sendiri. Server ini alamatnya 1.10 ya. Saya add. Kemudian di PC 2 ceritanya saya tambahkan lagi DNS-nya. 192.168.1.10. Kalau sudah, kita tinggal akses menggunakan web browser. Awalnya tadi kita akses menggunakan alamat IP ini sudah berhasil ya. Tidak ada masalah. Nah, bagaimana kalau misalkan kita akses menggunakan nama domain? Misalkan tadi domainnya adalah belajar.com. Kemudian kita akses, hasilnya pun keluar. Jadi banyak sekali hal yang memang bisa kita simulasikan di sini. Nantinya kita akan bermain dengan router, kemudian dengan VLAN yang ada di switch, dan masih banyak lagi. Intinya, software ini atau Cisco Packet Tracer banyak memberikan kemudahan kita untuk melakukan simulasi. Tentunya akan mempermudah kalian untuk mempelajari jaringan komputer. Nanti kalau misalkan kalian memiliki kebutuhan yang lebih dari studi kasus ini, baru kalian bisa gunakan tools atau software network simulator yang lain, seperti GNS3 ataupun EVE-NG. Oke ya, jadi gambarannya kurang lebih seperti itu terkait dengan video ini. Semoga video ini bisa membantu kalian, khususnya yang sedang mempelajari jaringan komputer. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, sampai bertemu di video selanjutnya.